Ini ada runutan yang menyebabkan orang itu sulit untuk mengakui kebenaran itu sebagai suatu hak. Hasad di dalam masalah antar ilmu ulama itu lebih dahsyat. Mencari kebenaran itu amat mahal. Kenapa sih orang itu kesulitan di dalam memegang kebenaran? Di sini kebenaran itu tidak dibikin terang benderang. Ini menunjukkan bahwa orang itu lebih kuat keyakinannya yang bukan agama, bukan kebenaran. Nah, yang terakhir adalah hasad. Ini ada runutan yang menyebabkan orang itu sulit untuk mengakui kebenaran itu sebagai suatu hak yang harus diterima. Ya, bahkan dia nantang, Allahumma in kana hadha huwal haqq fa amtir alaina hijaratan minas sama aw i'tina bi'adzabin alim. Jadi dia bukan sekarang ini, ya Allah kalau ini benar, berilah petunjuk hatiku untuk bisa menerimanya. Tidak. Tapi kaum yang sombong, kalau ini memang benar, ya Allah, datangkan azab dari langit. Hujanin batu dari langit atau azab yang pedih. Subhanallah. Kenapa? Karena hasud. Hasud itu biasanya muncul dari persaingan. Persaingan dakwah memunculkan hasad antar ustadz. Persaingan bisnis memunculkan hasad antar pengusaha. Persaingan di dalam perebutan akhwat, ya persaingan muncul perebutan khidbah, kan gitu. Nah, biasanya juga karena ujub atau karena dia itu ada permusuhan, macam-macam faktornya. Nah, sehingga orang ketika disampaikan kebenaran atau mendengar kebenaran, kok dia sih yang jadinya yang tahu yang kebenaran ini? Kok dia sih ya sekarang ini hasil penelitiannya yang benar? Akhirnya ditolak karena hasad. Harusnya saya itu, kalau soal-soal seperti itu harusnya saya. Kan dia bukan ahli tafsir, berani-beraninya ngomong soal tafsir. Nah, hasad itu. Dia kan bukan ahli fikih, berani-beraninya membahas masalah fikih ABC. Harusnya kan serahkanlah pada ahlinya. Ditolaklah karena hasad. Dia nggak boleh menjadi ahli fikih. Ya, dia itu siapa? Ahli pendidikan, praktisi pendidikan juga enggak, ngomong ngalor ngidul soal masalah pendidikan. Harusnya kan pakarnya gitu. Hasad. Nasallallahu al-afiyah, ya. Bismillah. Bahkan kata Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, hasad di dalam masalah antar ilmu ulama itu lebih dahsyat. Makanya di dalam firman Allah yang baru yang lalu kita sampaikan, wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Baghyan di sini unsurnya adalah hubbud dunya, cinta dunia, wal hasad, dan hasad, wa hubbur riasa, dan cinta popularitas. Dan semuanya adalah proses mengikuti hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu lembut. Ya, contoh aja, orang ketika mencoba untuk dikatakan menolak haramnya musik, dicari-carikan dalil. Ada musik yang islami kok, Pak. Kalau nggak bisa dalilnya pun, ya musik itu memang haram. Tapi ini bukan musik ini, kalau ini, itu kan gitu. Kalau seandainya dia nggak berhasil pun, iya memang ini musik dan nanti haram, disiksa Allah. Tapi saya kayaknya nggak kena deh siksaan itu, karena niat saya beda. Jadi ada aja yang ngelak, gitu kan gitu. Sampai makanya muncul murji'ah itu kan dia yakin ini perkara dosa, tapi kalau giliran saya, dosa ini nggak ngaruh pada kehidupan saya, akhirat saya. Nah, ini bahaya juga, gitu. Contoh aja hawa nafsu. Coba sekarang kalau ada pendapat, ada perbedaan antara suami istri atau laki perempuan, ya,
di tengah siswa, mahasiswa, siswi ya. Satu pendapat mengatakan sahabat fulan mengatakan begini-begini. Kemudian Aisyah mengatakan begini-begini. Ya, kira-kira yang dipakai oleh ibu-ibu pendapatnya Aisyah apa Abu Hurairah kan gitu kan. Jadi kadang-kadang ada hawa nafsu, sentimen etnis, ada sentimen kelamin, ada sentimen macam-macam. Makanya Masya Allah mencari kebenaran itu amat mahal, dan barang mahal itu langka, dan di antara yang langka itu lebih langka lagi adalah tajarrud, objektif meyakini kebenaran tanpa ditarik oleh apapun kecuali al-haq min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Karena perumpamaan kebenaran itu nur, itu adalah la syarqiyah wala gharbiyah. Cahayanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi, kenapa sih orang itu kesulitan di dalam memegang kebenaran? Kalau tadi itu mengakui, sekarang memegang. Karena 5 faktor yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Yamani juga di dalam kitab Al-Qa'id fi ila tashihil aqaid. Ini ditahqiq oleh Syekh Albani. Yang pertama adalah dha'fut tahsil. Rata-rata orang itu lemah di dalam menghasilkan ilmu kebenaran. Ya. Rata-rata orang itu berat untuk menghasilkan lewat perenungan ilmu itu kan ada 2 ilmu, daruri sama ilmu nadhari. Nah, daruri inilah yang mungkin orang semua gampang, contoh secara kasat mata orang gampang menerima tata cara wudhu. Tapi yang nadhari butuh berfikir, yaitu mencari hak ma'rifatullah, mengenali tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, memahami asma wa sifat. Hanya sekedar Allah itu turun ke langit dunia aja itu kan banyak yang kepleset-pleset kan. Itu banyak yang kepleset-pleset. Tuh, dengan demikian dibutuhkan usaha. Makanya di sini kebenaran itu tidak dibikin terang benderang, agar ada usaha. Kalau dibikin terang benderang tanpa berpikir, semua orang baik, semua orang insya Allah masuk surga. Dari situlah mujahadah, dari situlah adanya satu perjuangan. Begitu juga meninggalkan keburukan, mencari mengenali keburukan kemudian ditinggalkan juga butuh perjuangan. Walaupun di awal saja, di akhirnya insya Allah lempeng enak. Kenapa? Di situ ada pahala, di situ ada kesabaran. Yang kedua, karena banyaknya orang yang lebih kuat meyakini sesuatu yang tidak benar. Ya, sering saya saya kasih semacam satu komparasi. Coba di sebagian masjid ada jamaahnya hilang, tidak ribut. Coba beduknya hilang, ribut enggak? Tuh. Masya Allah, ada satu masjid yang jamaahnya tinggal separuh, tinggal seperempat, bahkan tinggal satu baris ketika sholat tarawih. Nggak ribut mereka, tenang. Tapi coba kalau yang hilang itu beduknya, rame nggak? Tuh. Lagi banyak orang yang nggak sholat kok di tengah lingkungan itu. Tidak pernah ada tokoh masyarakat yang mengancam nggak bakal dikasih KTP. Coba di antara kita nggak ikut selamatan aja, diancam nggak itu? Ini menunjukkan bahwa orang itu lebih kuat keyakinannya yang bukan agama, bukan kebenaran.